Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Marilah kita awali kegiatan kajian kita ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassohbi ajmain. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barokta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Alhamdulillah, pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan ini kita semua masih diizinkan untuk melakukan kajian baik secara offline maupun online. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada kesempatan ini kita akan membahas tafsir Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 241 sampai 242. Untuk itu kami mohonkan kepada Saudara Miftahuddin. Ada Saudara Miftahuddin? Ada. Kami mohonkan untuk membacakan surat Al-Baqarah ayat berapa tadi? 241. 241 sampai 42. 3. Kepada Saudara Ya, ayatnya Saudara Miftahuddin kami persilahkan. Monggo. Ini deketan dong, Mif. Dekat sini, Mif. Dekat sini. Maju dikit, maju dikit. Nah, Kelihatan gantengnya kan? cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun. Alam taru ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum qulubun hadarul maut. Faqala lahum Allahu mutu summa ahyahum. Inna Allaha ladu fadlin 'alan nasi walakinna aktsarun nasi la yashkurun. Shadaqallahul azim. Waalaikumsalam. Shadaqallahul azim. Terima kasih kepada Saudara Miftah. Semoga yang membaca dan kita yang mendengarkan mendapat pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk lebih menekankan lagi, karena mungkin ada yang kurang jelas gitu, mungkin saya perlu ulang lagi kepada Pak Sunu untuk membacakan kembali. Pak Sunu. Bentar, Mas. Assalamualaikum Mas Sunu. Waalaikumsalam. Sana jangan Mas Sunu, tolong diulang dibacakan lagi ayat yang tadi. Siap.
241. 241. Atasnya. 241 aja. 241, 242. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walil mutallaqati mata'um bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Terima kasih kepada Mas Sunu yang telah membacakan surat Al-Baqarah ayat 241 dan 242. Selanjutnya pembahasan kami serahkan langsung kepada guru kita, Ustadz kita, Bapak Effendi untuk menyampaikan tafsirnya. Kepada Pak Effendi kami persilahkan. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Bapak-bapak, teman-teman yang dimuliakan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa pengajian kembali dalam rangka untuk meningkatkan keimanan maupun ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pengajian kita ini mendapatkan ridho dan juga mendapatkan nilai-nilai keberkahan baik dalam keluarga kita maupun terhadap diri kita sendiri. Bapak-bapak, teman-teman yang berbahagia, pada malam hari ini kita akan mengkaji yaitu ayat 241 ayat surat Al-Baqarah ayat 241. Walil mutallaqati, dan bagi wanita-wanita yang dicerai. Walil mutallaqati, dan bagi wanita-wanita yang dicerai, mataun, kesenangan, bil ma'ruf, dengan yang ma'ruf, haqqan, suatu kewajiban, alal muttaqin, atas orang-orang yang bertakwa. Dan juga alal muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini memberikan informasi kepada kita, memberikan pelajaran bagi kita bahwa wanita
yang sudah ditalak atau dilepas, maka punya kewajiban seorang suami yaitu memberikan yang namanya mataun. Mataun itu kesenangan, diberikan kesenangan, diberikan kenang-kenangan. Di sini disebut dengan istilahnya bil ma'ruf, dengan yang ma'ruf, dengan yang patut, yang layak, sesuai dengan kemampuan seorang suami. Jadi tidak boleh kalau kita melepas seorang wanita atau mentalak begitu saja. Tapi dalam Islam dianjurkan diberikan satu mata itu kesenangan. Kalau perlu, kalau kaya kasih rumah, kalau perlu punya mobil banyak kasih mobil. Nah, di sini sesuai dengan bil ma'ruf, yang selayaknya, yang pantas. Inilah nilai-nilai agama Islam begitu mulianya. Namun sekarang kan tidak yang muncul. Kalau sudah mau dilepas, kalau yang sering kita dengar justru malah disakiti. Atau dibikin dia hidup susah. Ada yang disiram pakai air panas dengan minyak, ternyata itu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Maka dalam Islam kalau mau melepas pun dilepaslah dengan yang baik atau dengan yang disebut dengan ma'ruf. Itu satu kewajiban. Dalam Islam disebut hakon. Hakon itu satu kewajiban, satu keharusan. Bagi siapa? Bagi orang yang bertakwa. Jadi kalau orang yang punya nilai ketakwaan, maka dia pasti memberikan tadi itu kesenangan atau mata, ya, dengan yang pantas, dan itu satu kewajiban. Jadi hakon itu di sini adalah satu kewajiban. Untuk siapa? Untuk orang yang bertakwa. Tapi yang tidak bertakwa mungkin ya seenaknya sendiri. Tapi Islam ternyata ajarannya, nilai-nilainya sangat tinggi. Sangat tinggi. Karena memang Islam ini insya Allah agama yang akan semakin besar di kemudian hari. Semakin besar. Kadzalika seperti itu yubayyinu menjelaskan Allah lakum untuk kalian ayatihi ayat-ayatnya la'allakum agar kalian ta'qilun berpikir atau berakal. Jadi kata Allah, kenapa kita sebagai seorang muslim apabila kita harus melepas pasangan kita, melepas wanita yang pernah kita nikahi, terus harus diberikan mata yang layak, itu suatu kewajiban sebagai seorang yang bertakwa. Ini ditutup dengan istilah kadzalika yubayyinu. Demikian itulah Allah menjelaskan untukmu ayat-ayatnya agar kamu mengerti, memahami. Jadi la'allakum ta'qilun, agar kalian berakal. Yang dimaksud sini adalah mengerti atau memahami. Kalau ada seorang muslim kok tidak memahami, mungkin dia belum mengkaji atau memahami ayat-ayat. Untuk itu kita sebagai seorang muslim dianjurkan kita mengkaji Al-Quran supaya kita tahu
hak-hak kita, kewajiban-kewajiban kita di saat kita hidup ini menghadapi satu masalah. Ini kaitannya dengan yaitu wanita yang ditalak atau yang dicerai, yaitu punya kewajiban untuk memberikan tadi mata yang layak bagi orang yang bertakwa. Kita teruskan ayat berikutnya. Alam taro, apakah tidak mengetahui kalian? Ada yang memahami, apakah tidak memperhatikan kalian? Ilal ladzina, kepada orang-orang yang kharaju, keluar mereka min diyarihim, dari kampung halaman mereka, atau bisa diartikan adalah min diyarihim, dari rumah-rumah mereka, wahum, dan mereka ulufun, beribu-ribu. Kenapa ulufun, beribu-ribu? Jamak dari alfun. Alfun jamaknya uluf. Kalau alfun 1000, kalau ulufun beribu-ribu. Jadi ketakutannya luar biasa. Karena sampai beribu-ribu takutnya. Nggak tahu orang kalau udah takutnya udah sampai beribu-ribu itu bagaimana modelnya. Hadarul maut, hadaro itu ya kedatangan, kehadiran, atau disebabkan kematian. Faqala, maka berfirman, lahum, bagi mereka, Allahu Allah, mutu, matilah kalian. Summa ahyahu, kemudian menghidupkan mereka. Innallaha, sesungguhnya Allah, ladzu fadlin, sungguh mempunyai kelebihan atau keutamaan, alam nasi, atas manusia, walakinna, dan tetapi aksaron nasi, kebanyakan manusia, la yashkurun, tidak bersyukur mereka. Ayat berikutnya yaitu menceritakan tentang kejadian yaitu pada masa yang lalu. Nah, masa yang lalu itu sebelum Nabi Muhammad. Di dalam ayat digambarkan, apakah kamu tidak memperhatikan atau tidak melihat kepada orang-orang yang keluar dari kampung halamannya, mereka takut sekali, beribu-ribu ketakutannya, yaitu untuk menghadapi kematian. Jadi karena mau diajak perang mungkin, diajak keluar dari rumah atau kampung halaman, mereka takut sekali. Jadi ini diberitahukan kepada umat Muhammad, karena di situ disebut alam taro, apakah kamu tidak melihat atau memperhatikan. Ini yang disebut atau yang khitabnya itu kepada Nabi Muhammad. Tapi untuk umatnya juga. Jadi bahwa pada masa lalu, yaitu sebelum Nabi Muhammad SAW, ada kisah, ada cerita bahwa orang-orang itu diajak keluar dari kampung halamannya atau dari rumahnya untuk berperang, itu takutnya luar biasa. Memang perang itu taruhannya dua.
Kalau nggak mati, hidup. Kalau nggak mati, hidup. Kalau imannya setengah-setengah, biasanya nggak mau perang. Lebih enak di rumah, ngopi, ngeteh, ngerokok. Perang itu taruhannya apa? Nyawa. Sampai-sampai di sini disebut adalah takutnya itu beribu-ribu. Nggak tahu orang yang ketakutan sampai 1000 bentuk. Karena dia takutnya dia mati, maka akhirnya Allah apa? Mematikan dia. Karena takut mati, kata udah kamu kalau takut mati sekarang kamu mati. Kasar-kasarnya, sekarang kamu mati. Tapi berapa setelah mati dihidupkan kembali mereka. Dia tahu bahwa dia mati itu kok kembali seperti semula. Hanya melihat mungkin di sampingnya kok dibungkus oleh kain kafan atau bagaimana. Jadi setelah dia mati, hidup kembali, lah semuanya itu di dalam ini digambarkan bahwa itu adalah karena karunia Allah kepada manusia. Tetapi kebanyakan manusia tidak sah. Jadi ayat ini memberikan informasi kepada kita bahwa kita jangan sampai seperti orang yang hidup pada masa sebelum Nabi Muhammad. Diajak perang takutnya luar biasa, sehingga dia dimatikan aja oleh Allah. Tapi setelah mati, dihidupkan lagi. Nah, mudah-mudahan ini bisa kita ambil pelajaran sebagai seorang muslim, sebagai umat Muhammad, kita tidak perlu takut mati. Kalau memang Allah menghendaki mati, kita pun akan mati. Saya pikir itu yang bisa disampaikan kepada teman-teman. Kami mohon masukannya atau mungkin perlu ada tambahan-tambahannya, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi penjelasan yang begitu gamblang lah istilahnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan mungkin dari jamaah ada yang mau menambahkan. Mungkin dari Pak Amarillah. Gimana Pak Amarillah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nambah nggak cuma bertanya Pak Pendi? Iya Bapak. Itu kan tadi setelah dimatikan dihidupkan lagi. Iya. Dihidupkannya ini dalam waktu yang tidak lama atau nanti setelah yaumul akhir? Di sini hanya beberapa hari, Pak. Begitu. Iya. Jadi supaya dia tahu bahwa kalau Allah mau menghendaki mati, ya dia akan mati. Jadi dia langsung nggak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. bertahun-tahun gitu. Karena kata-kata summa itu kan nggak lama, Pak. Setelah mati kemudian dihidupkan kembali lagi atau dihidupkan kembali. Itu kata-kata yang mana yang menunjukkan beberapa hari itu, Pak Ustadz?
memang nggak ada Pak kata-kata summa. Kemudian, nah, karena ini diungkapkan innallaha ladzu fadlin 'alan nas. Sesungguhnya Allah mempunyai kelebihan atas manusia. Maksudnya bahwa Allah itu punya kehendak kalau memang mau mematikan ya nggak harus perang juga bisa mati. Nah, itu. Nah, buktinya apa? Buktinya dia karena takut mati, Allah bikin dia mati. Tapi nggak lama dia dihidupkan kembali lagi. Summa ahyahu. Kemudian aku hidupkan mereka. Kata-kata ahya Pak, itu kan menggunakan fi'il mudhari'. Jadi dari kalimat itu Pak, summa ahyahu, kemudian saya hidupkan mereka. Bagaimana Pak Amarila kira-kira penjelasan? Cukup, terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya mungkin dari jamaah yang lain, sepertinya ada Pak Ismail yang baru mendarat. Assalamualaikum Pak Ismail. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat ya Pak Ismail. Ya. Baru nyampe mungkin dari Pak Ismail ada yang mau ditambahkan atau yang mungkin sesuatu yang ditanyakan atau gimana? Monggo, persilakan. Bapak, baru rezekinya. Terus yang dari jamaah yang lain, mungkin Mas Sunu, Pak Arif. Wah, ada tembakan nih. Pak Arif. Ya. Gimana Pak Arif? Ya. Ada yang mau ditambahkan, Pak Arif? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya mau nanya tentang ayat 241 tadi, dibahas tentang talak atau cerai, diceraikan. Jadi ketika ditalak pun itu sebenarnya kalau dalam ayat ini sebenarnya diminta atau memberikan yang terbaik ya Pak ya. Waduh, tembakannya. Itu tembakannya mana itu? Nggak tahu. Tunggu dulu Pak. Terima kasih. Sebelum Pak Arif, tadi ada pertanyaan sahib kita, teman kita, yaitu Pak Jamal. Ayat 241, 242 ini ada hubungannya. Pertanyaannya, memang ada kaitannya dan ada hubungan. Tapi ayat 243 sudah ceritanya sudah lain. Jadi kalau ayat 242 itu memberikan penjelasan bahwa demikian itulah ayat-ayat Allah ya, dijelaskan untuk kamu agar kamu memahami. Jadi la'alakum ta'qilun di sini kalau bahasa kasarnya kan agar kamu berakal. Tapi yang dimaksud di sini adalah agar kamu mengerti atau memahami. Jadi kalau arti yang sebenarnya la'alakum ta'qilun itu agar kamu berakal. Tapi kan ini bahasanya agak kasar.
Tapi yang dimaksud adalah agar kamu mengerti atau memahami. Nah, kaitannya dengan ayat ini, talak yang keberapa? Kalau melihat ayat ini, bahwa talak ini sudah talak yang ketiga. Karena apa? Perlu memberikan kenangan supaya nanti kalau dia nikah masih mengenang mantan suaminya yang lama. Jangan sampai setelah punya suami baru, nilai-nilai kebaikan yang pernah nikah sama suami yang pertama kok hilang sama sekali. Tapi kalau dia diberi kenang-kenangan, pasti ada ada nilai kebanggaan. Oh, ternyata suami saya yang pertama itu tetap istimewa juga gitu, walaupun sudah ganti, Masih ada di hati, Pak. Suami yang baru. Ini logika saya seperti itu. Ini kenapa kok Islam memberikan seperti itu? Jangan sampai ada pepatah habis manis sepaduh buang. Dulu kebaikannya luar biasa, terus udah setelah pisah udah nggak ada nilainya sama sekali. Jadi Islam ternyata memberikan yang terbaik. Karena kalau kenang-kenangan biasanya terakhir. Itu udah talak ketiga. Iya, karena talak yang pertama, kedua kan masih bisa kembali lagi, ngapain ngasih kenang-kenangan. Malah ada kalimat ini mau mengakhiri. Kenangannya rumah mewah, mobil mewah. Ya. Jadi Islam ini yang luar biasa. Yang mungkin agama yang lain kita nggak tahu apakah seperti Islam. Sehingga Islam ini agama yang paling tinggi dibandingkan dengan agama yang lain. Al-Islam ya'lu wa la yu'la. Islam itu adalah ajaran yang tinggi dan tidak ada yang menandingi, yaitu ajaran Islam. Dan pernyataan di masyarakat seperti jika cerai, kemudian lakinya juga nikah lagi, atau istrinya nggak nikah biasanya. Kemudian setelah merasa Sukses berumur, sakit-sakitan, balik lagi ke istri yang tua. Itu keseruan seperti itu ya, itu gimana itu? Enggak, ini berarti dia punya istri banyak kan gitu. Ada istri muda, ada istri tua. Bukan? Istri tuanya dicerai sebenarnya. Dicerai, Pak. Dicerai, terus dia nikah lagi istri muda. Ketika dia udah tua, sakit-sakitan, balik lagi ke istri yang pertama, suruh merawat. Jadi dia nikah lagi atau gimana itu? Kalau dalam Islam, kalau yang namanya sudah talak, Pak Arif, itu ya sudah dilepas. Kalau mau nikah lagi, dia harus merasakan nikah sama yang lain. Yang perempuan juga nikah, dia juga nikah. Nah, baru nanti kalau umpamanya kok nggak cocok mau kembali, bisa. Kalau sampai istri maksudnya perempuannya ya sebenarnya pingin nikah lagi gitu, tapi nggak ada jodoh. Gitu. Ya. Jadi janda gitu. Kalau dalam Islam nggak begitu, Pak. Nggak boleh, Pak. Nggak boleh. Nah, yang sering muncul gini Pak Arif di masyarakat, ini mohon maaf yang laki-laki, yang istrinya banyak atau ada istri tua, ada istri muda. Di saat dia sehat, itu lebih banyak ke rumah istri muda. Tapi di saat sakit, balik ke istri itu. Wah, itu yang sering muncul seperti itu Pak. Tapi semuanya nggak dicerai, Enggak diceraikan ya Pak. Cuma terlantar. Nah, biasanya terlantar. Jadi udah merasa ya lupa lah kalau bahasa kasarnya.
Jadi yang muncul seperti itu Pak Arif. Kalau saya perhatikan terutama di wilayah wilayah-wilayah tertentu seperti itu. Kalau dalam Islam Pak Arif, itu kalau punya istri banyak itu kan harus adil, harus digilir. Jadi harus digilir. Kalau hari ini istri muda, besok istri tua. Nah, kalau menurut Islam begitu. Berarti berat ya Pak, kalau memang diceraikan berarti si wanita itu harus nikah dulu ya Pak? Ya kalau sudah talak ketiga. Nah, kalau sudah talak yang ketiga. At-thalaqu marratain. Ya seperti tadi saya sampaikan Pak. Misalnya cerai, ya istrinya itu cuman nggak ada jodoh gitu, nggak ada jodoh, akhirnya dia janda aja, mau balik lagi, akhirnya janda lagi, itu nggak bisa ya Pak ya? Enggak bisa. Kalau istrinya harus Iya, kalau dulu sudah ya. kalau sudah itu sudah talak yang ketiga itu nggak bisa kembali lagi. Cuma saya dengar Pak Arif seperti ini baru ini. Yang sering muncul tadi itu ada yang muda, ada yang tua. Nah, di saat dia nikah sama yang muda, yang tua dilupakan. Di saat sakit, maka kembalilah kepada yang tua. Nah, ini yang muncul seperti itu. Rata-rata kejadian begitu, Pak. Tapi kalau ada pengalaman yang lain, talak juga ada dua macam kan, talak hidup dan talak karena ditinggal atau meninggal. Meninggal atau hidup. Sebentar Ustaz. Ya. Ini kan pengertian talak. Talak itu cerai. Ya. Tadi yang saya tangkap dari Pak Fik, kalau kita sudah menceraikan, terus kita mau balik lagi, itu istri kita harus kawin lagi. Tidak begitu Pak. Contoh Agin. Agin kan setelah menikah dengan istri yang muda, istri yang ini itu kan dicerai. Terus akhirnya balik lagi dengan ini tanpa lakukan Ikrar terlebih dahulu ya. Intinya nggak nikah lagi. Enggak. Dari situ. Jadi yang disebut talak pertama, kedua, ketiga itu juga harus jelas kan. Pertama tuh kayak gimana gitu kan. Yang pertama itu kan kita boleh nikah lagi kan. Bukan. Maksudnya bukan nikah lagi. Talak pertama dalam Quran itu disebut atau at-thalaqu marratan. Tolak itu 2 kali. Jadi pertama boleh kembali, kedua boleh kembali, yang ketiga sudah tidak boleh. Kalau mau kembali harus dua-duanya sudah menikah sama yang lain. Ya kalau tadi sih sebenarnya main-main itu kawin cerai kan gitu. Kali ini kan cuma sekali cerai, terus Balik lagi. ada kayaknya nggak cocok nih kan sama yang itu kan, mau balik lagi sama yang muda, apa yang tua kan nggak mesti nikah dulu. Itu berarti talaknya baru talak 1 atau talak yang kedua. Iya, Ya, cerai melepas. Talak pertama itu cerai Pak. Iya. Bukan talak pertama itu istilahnya. Iya. Nah, ini saya kayak masuk Nah. talak pertama peringatan. Misalnya Oh, saya bukan. sebelum saya talak ya namanya itu. Berarti saya nggak cerai Pak. Enggak. Terus saya talak 2 nih. Oh, kira itu Pak. Lalu saya talak 3, baru saya cerai gitu. Bukan Pak. Bukan. Tolak itu artinya melepas. Jadi istri itu kan anggaplah sebagai ladang kita ya, atau milik kita. Kita lepas. Jadi tolak itu artinya melepas. Untuk itu dalam Islam diperintahkan kita harus hati-hati bicara talak
bicara nikah dan bicara rujuk. Kenapa? Kalau kita main-main bisa beneran. Kita nggak boleh. Misalkan kita nyindir-nyindir lah, itu nggak boleh. Tapi Ustaz, boleh langsung kalau gitu. Ya harus urutan. Itu kalau langsung itu berarti itu nafsu. Kan itu supaya berpikir, Pak. Ayat berikutnya kan supaya dia bisa memperbaiki, mengevaluasi. Jadi tujuannya kenapa ada talak 1, ada talak 2, itu suami maupun istri bisa mengevaluasi diri. Jadi Islam itu luar biasa, Pak. Jadi nggak boleh maunya sendiri, wah udahlah, nggak boleh. Jadi kita dalam Islam tidak boleh main-main, yaitu masalah nikah, masalah cerai, dan masalah rujuk. Artinya apa? Kalau kita umpamanya main-main bisa beneran. Misalkan begini, aduh, kayaknya kita sudah hampa. Kita sudah nggak angkat lagi. Ini juga sudah mulai kalimat-kalimat yang nggak. Dan kamu pulang aja ke orang tua kamu. Sebenarnya itu dua kemungkinan. Dia mengembalikan dia ke orang tuanya, itu bisa talak. Untuk itu dalam kaidah usul fikih, maqasidul lafzi ala niyatil lafzi. Tujuan orang yang melafadzkan itu yang tahu yang bicara. Niatnya dia suruh pulang ke orang tuanya, misir, mau nalak atau suruh main. Nah, ini dalam Islam, kita yang sudah punya istri, ya, atau yang sudah punya suami, tidak boleh kita macam-macam masalah cerai atau talak, masalah rujuk, masalah nikah, nggak boleh. Nikah nggak boleh juga, kita main-main juga nggak boleh. Kamu belum bicara, istri belum bicara. Sisi suami merantau, istri belum bicara, suami merantau. Sama, istri belum bicara, kita akan bicara. Ada nakal dari batin, sekarang selesaikan mas. Jadi gini Pak, kalau dalam waktu kita melakukan akad nikah itu kan ada namanya sehot taklik. Sehot itu bentuk terjadinya, sehot itu bentuk terjadinya isya. Umpamanya kalau nggak salah bukan tahunan, 2 bulan kalau salah. 6 bulan ke 2 bulan berturut-turut tidak diberikan nafkah, terus dia mengajukan hakim dan diterima aduannya, itu bisa juga jatuh talak. Kecuali dia merantau ngomong terus komunikasi, cari nafkah mungkin ya, sehingga nggak bisa pulang, saya pikir nggak masalah. Surat-suratan kan udah ada HP kan. Sekarang kayaknya ada nikah jarak jauh apa mas ya? Yang dia sebutnya Nikah online. Iya. Ini Pak, kalau dalam Islam kan nikah ini nggak boleh main-main tadi. Kan pernah kasus di mana itu? Ternyata yang dinikahin bukan seorang wanita, seorang laki-laki. Iya, saya lihat itu. Itu ketawanya pas
waktu diajak kumpul nggak mau. Itu ada itu. Nah, ini gara-gara tadi itu nikah melalui jarak jauh. Jadi Islam tetap memberikan info kepada kita, Pak. Lihat keturunannya. Bobot, bibit, itu harus kita perhatikan. Jadi dalam Islam kalau pernikahan itu kan standarnya karena mungkin limaliha, lijamaliha, linasabiha, lidiniha, itu yang harus kita perhatikan. Karena hartanya, karena agamanya, karena nasabnya, karena kekayaannya, kecantikannya. Jadi berturut-turut tuh Ustaz ya. Tapi dalam Islam mungkin untuk mencari 4 ini itu agak berat. Tadi penilaian pertama itu harta Ustaz. Iya. 5 lihat. Kenapa harta? Iya, harta. Iya. Ya kan ibaratnya harta itu kan materi, casingnya ya. Ya, tapi dalam hadis itu wadfar bidatitin taribat yadak. Pilihlah yang punya agama, kamu nanti selamat. Jadi ada garis bawahnya. Nah, jadi ini Islam luar biasa, Pak. Keturunan bisa berantakan. Ya, bapaknya hebat belum tentu anaknya hebat. Bapaknya kaya belum tentu anaknya kaya. Bapaknya Ustadz belum tentu anaknya juga Ustadz belum tentu juga. Tapi kalau agama, insya Allah Pak, di saat dia kaya bisa menemani, di saat susah dia bisa menemani, kecantikan juga bisa udar. Nah, agama inilah yang akan melekat. Nah, mudah-mudahan bapak-bapak yang sudah nikah ini nggak salah, punya nilai agamanya. Mudah-mudahan. Jadi kita bahas cerai dari sebelum pandemi, baru tahu tahap saat ini. Ini langsung digerak antara 3 gitu, saking nafsunya. Jadi tujuannya untuk ini Pak. Kenapa ada 1, 2 untuk Saya pikir berpikir. tahun itu nggak cerai, Pak. Bukan. Talak itu artinya cerai, bukan. Saya talak 1 ya. Bukan. Nikah lagi Pak ya? Hah? Harus nikah lagi. Enggak. 1. Enggak, harus nikah. Boleh. Boleh kembali. Kembali lagi, kamu nikah lagi. Kan harus ini dulu. Untuk berpikir. Ya. Kembalinya juga harus dengan ini kan, ijab kabul lagi kan? Enggak. Ya ijab kabul. Perlu kalau perlu saksi. Ya lucu aja, nggak perlu kawin lagi. Iya. Kawin berarti ijab kabul lagi. Iya. Ya ini jadi. Enggak. Jadi kalau misalkan yang muda nggak cocok gitu ngetes, tanya lagi. Punya anak 1 nggak apa-apa gitu. Tapi nggak boleh main-main tadi Pak. Ya. Jadi dalam Islam pernikahan itu nggak boleh main-main. Jangan kita bicara cocok atau tidak. Yang perempuannya nggak laku-laku bukan nggak laku Pak, maksudnya nggak nikah lagi gitu. Nah, Jadi boleh rujuk, Ya. boleh kembali. yaitu namanya nasib. Cuman kalau pengen mau balik lagi itu saya mau balik lagi ke tua gitu. Tapi istri saya belum nikah lagi. Kita udah pulang nikah. Kan bingung gitu ya. Jadi Iya, kalau tanya. nikah dulu aja deh sama orang lain. Atau
Tapi nggak boleh gitu, Pak. Nggak boleh gitu. Hanya buat syarat aja nggak boleh. Karena nikah itu kan tujuannya seumur hidup. Saat tadi kan gini, kita sama suami istri, terus cerai, talak lah kan. Pertama nih, bisa ranjang, bisa rumah gitu. Terus setahun gitu ya, setahun bisa cerai, terus mau balik lagi ke yang tua. Yang pertanyaannya tadi, apakah harus ijab kabul lagi seperti seperti nikah biasa begitu, atau cuma rujuk aja datang gitu? Rujuk itu artinya kembali. Iya. Belum nikah sama Ya. Jadi kalau talak satu masih bisa kembali lagi. Namanya rujuk. Nggak perlu ada resepsi ya? Nggak usah. Tapi diketahui keluarga ya, Pak? Ya itu karena dia selama melepas kan harus tahu. Jadi kembali aja ya, terus dengan itu ya. Tapi nggak boleh main-main, Pak, tadi ya. Janjian ya. Dalam hadis nikah, talak, rujuk nggak boleh main-main, itu dalam hadis. Jadi yang dibenci oleh Allah itu halal, itu talak. Iya, yang muda kan, yang muda, yang tua minta cerai. Ini cerai itu, cerai kan, kemudian kan pertimbangan masukan dan sebagainya, terus jadi kan bukan dinikahan lagi, artinya balik lagi. Iya, dari sini. Jadi dua Kalau poligami apa? Poligami itu aturan kan nggak ada. Apanya? Kalau Persyaratan. ada. Kan itu manis takoa. Ya. Kemampuan materi, kemampuan fisik. Kalau satu aja nggak bisa melayani, apalagi mau nambah dua. Nggak bisa ngatasi. Bisa empati itu kan ada. Bisa ngatasi kan. Apabila sudah terjadi, kemudian dia mau poligami dan istrinya cerai, dia istrinya salah kan? Ya, cerai itu kan sebenarnya ada di tangan laki-laki. Enggak, perempuannya ngambek lagi. Bisa aja. Iya. Jadi inti melepas itu dari yang laki-laki. Tapi bisa juga tuntutan dari perempuan karena dia laki-laki yang nggak adil, nggak ngasih nafkah, mungkin suaminya minum minuman keras atau narkoba. Itu boleh itu seorang perempuan mengadu ke pengadilan. Itu namanya dia hulu, tuntutan dari pihak perempuan karena tidak baiknya sebagai seorang suami yang ngasih nafkah boleh. Tapi kalau tiba-tiba ngambek itu karena dia merasa kasih sayangnya akan berubah, berbagi. Jadi sebenarnya kan kalau saya perhatikan, kenapa sih wanita itu nggak mau dipoligami? Karena merasa nanti dia akan kurang kasih sayangnya, mungkin juga materinya juga akan kurang juga. Tapi terancam lah. Terancam kalau bicara kan? Iya. Iya mas. Bagaimana? Ya Pak, terancam kan ya. Layarnya nggak ada di sini. Layarnya nggak ada. Saya pikir itu yang bisa disampaikan kepada Pak Parno. Teman-teman yang di masjid ini kelihatannya semangat sekali. Ramai. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi ya senang tapi nggak beranilah. Tambah gitu. Saya pikir itu Pak Parno.
yang bisa disampaikan karena sudah jam 9 3 menit. Terima kasih kepada Pak Ustadz Effendi yang telah menjelaskan tafsir daripada surat Al-Baqarah ayat 241 sampai 243 ini. Kalau memang masih ada yang mau nambahin, mungkin dari jamaah yang lain, Pak Suno atau yang lain? Dari jamaah yang online mungkin Pak Parno. Yang online siapa aja? Kalau memang sudah nggak ada yang nambah lagi, mudah-mudahan apa yang kita kerjakan hari ini semakin menambah keimanan kita dalam meyakini agama yang kita anut. Amin. Kemudian marilah kita akhiri kajian ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.